Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa kalian jangan di video, kalian bisa beli baju Kokal Kopi di situ, dan juga bisa beli parfum Kamuni di situ. Parfum Sultan Agam Raya dari Indonesia yang harumnya alhamdulillah selalu menemani gue selama gue ada di Makkah dan Madinah. Dan juga buat kalian yang mau daftar umroh, sudah ada paket umroh, paket reguler, paket Titian Barokah 8 gratis 1. Kalian cek sekarang ya guys, cek sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke konten ya. Ini kemarin Bahlil itu kan ya bikin kacau ya, dalam tanda kutip, bikin kacau pemerintahan Prabowo ya dengan kebijakannya. Ini ada lagi nih menteri peninggalan Jokowi. Ini juga ini juga seneng banget bikin kacau kayaknya ya. Nih Sri rencana untuk melakukan soft launching dari Cortex yang diharapkan bisa selesai sampai dengan tahun ini, yaitu sekitar bulan Desember. Pada dasarnya Cortex itu 2024 ya Desember ya. Di Januari. Cortex itu aplikasi guys untuk majakin rakyat. Nih ya, ada beberapa banyak. Ini kayaknya memang sengaja, dugaan gue ya, menteri-menteri peninggalan Jokowi ini ya, warisan Jokowi ini sengaja mau bikin kacau pemerintahan Prabowo kayaknya dugaan gue ya. Kenapa? Cortex ini apa masalahnya? Nih. Ini pemenang tender proyek Cortex DJP senilai 1,2 triliun rupiah. Kita baca dulu ya satu-satu biar urut kita. Jadi Cortex ini guys, anggarannya 1,2 T dari CNBC ini ya. Cortex yang menjadi sistem administrasi pajak baru Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan Kemenko menjadi perbincangan masyarakat. Pasalnya banyak pengguna yang mengalami kendala teknis dalam mengaksesnya. Sejumlah pengguna media sosial pun mengulik vendor yang digandeng Ditjen Pajak untuk membangun sistem yang kini menyulitkan wajib pajak mengakses laman administrasi tersebut saat periode pelaporan maupun transaksi pajak. Beberapa di antaranya bahkan ada yang mengkritisi besarnya anggaran negara yang digunakan untuk membangun sistem tersebut. Tender 1,3 T hasilnya begini, kata pengguna media sosial di akun X @yanfaisal_ sebagaimana dilihat Jumat 10 Januari 2025. Dan ini sudah launching guys, dan ini memang ada beberapa yang protes ya. Bayangin lu, tendernya 1,3 T ya. Sorry, itu Cortex pakai duit apa pengadaannya? Duit apa pengadaannya? Pajak. Ya saya ikut urunan, orang saya bayarin lapor PPH, NPPN, tulis akun. Pemenang tender pengadaan Cortex sebelumnya telah diinformasikan Ditjen Pajak melalui laman pengumuman berjudul Pemenang Tender Pengadaan Sistem Integrator Sistem Inti Administrasi Perpajakan Cortex Administration System di website pajak.go.id.
Dalam lampiran pengumuman pemenang tender nomor sekian tertanggal 2 Desember 2020 disebutkan bahwa pemenang tender pengadaan sistem Cortex adalah LG CNS, anak usaha LG Corporation. Perusahaan itu diharuskan menyediakan solusi komersial off the shelf untuk sistem inti administrasi perpajakan dan mengimplementasikan solusi tersebut. Nilai total harga penawaran dari pemenang tender untuk proyek itu tertera senilai 1,22 triliun rupiah, buset, termasuk PPN. Dengan perkiraan nilai pekerjaan 1,73 triliun termasuk PPN. Disebutkan pula sumber pendanaan untuk proyek itu berasal dari DIPA, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak tahun anggaran 2020 sampai dengan 2024. Loh, bayangin ya, 1,3 T. Anjir ya. Dalam laman Dinaprok juga telah dilampirkan pengumuman serupa, termasuk pemenang seleksi pengadaan jasa konsultasi owner, agen project management dan quality assurance untuk sistem Cortex, yakni PT Deloitte Consulting. Dalam pengumuman nomor sekian disebutkan PT Deloitte Consulting ditugaskan untuk memberikan jasa konsultasi tentang layanan manajemen proyek, manajemen vendor dan kontrak, serta menyediakan layanan penjaminan kualitas guna memastikan keberhasilan proyek pembayaran sistem inti administrasi perpajakan PSIAP, yaitu kontrak sistem integrator untuk Cortex. Nilai total penawaran biaya yang termuat dalam pengumuman itu ialah sebesar 117,06 miliar rupiah termasuk PPN, dengan nilai total biaya hasil negosiasi sebesar 110,30 miliar rupiah. Sumber pendanaan untuk itu berasal dari DIPA, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak tahun anggaran 2020 sampai 2024. Cortex ini guys, rencananya itu bisa mengangkat pendapatan negara, rencananya si Sri Mulyani ini dengan majekin orang-orang ini. Anggarannya segitu. Tapi akhirnya guys, banyak kacau ini. Ini menteri peninggalan Jokowi juga. Gara-gara sering error aplikasi pajak Cortex, 1,3 triliun rupiah disebut abal-abal. Pemenang tendernya asal Korea. Dan dari salah satu netizen, ada yang membahas ini, ada dua part, tapi ini gua mau ambil yang part terakhir aja. Ya, supaya nggak lama-lama, supaya kita tahu nih. Prabowo bisa tahu nih, menteri-menteri peninggalan Jokowi ini, ini gue bingung juga kenapa dia dipakai masih sama Prabowo. Nggak tahu gue apa dia ini, Sri Mulyani ini, tukang pajak, tukang utang ya. Tuh majekin rakyat tapi aplikasinya error begitu. Nih lihat nih. Review website 1,2 triliun. Jadi dia ini selalu nggak bisa dibuka langsung, dia ini harus di refresh baru kebuka. Tuh, unik juga sih emang. Nah, terus kalau kita lihat di networknya ini banyak random URL. Gue juga nggak ngerti ini. Localhost lagi pointing. Nah, gue penasaran. Coba ini mau gue ganti jadi URL-nya Cortex ya teman-teman. Coba ya. Nah, bisa nggak nih? Anjir, pakai Nginx. Pakai Nginx guys, ternyata saya. Harusnya nggak Nginx sih, CDN minimal. Ini mungkin salah satu penyebab kenapa down ya. Gue ngerti banyak instansi pemerintah memang nggak boleh di public cloud, tapi mungkin dengan budget segitu harusnya bisa cari solusi teknologi CDN yang bagus lah ya. Terus tadi kenapa not found-nya begini? Kosongan. Coba kita lihat Iras ya. Kalau kita ngetik URL sembarangan kayak apa not found-nya? Not found-nya begini, bagus tuh. The page you are looking for cannot be found. Itu baru website yang proper. Coba kita refresh lagi ya, masuk login ya. Akses Anda ke sistem Cortex dihentikan sementara. Plain CSS, gak ada CSS-nya. Astaga. Notifikasi macam apa ini? Ini nggak include CSS kah notifnya? Ini jangan-jangan bener teori temen gue yang di-develop sama anak magang. Ada yang pernah apply soalnya ke perusahaan temen gue, bekas magang Cortex. Ya begitu aja teman-teman. Jujur gue sih masih gatel sama UI UX-nya, itu harus diubah semua. Terus page not found-nya juga nggak ada. Nampilin Nginx, pantesan down diserang si Indonesia. Servernya Nginx nggak pakai CDN. Belum lagi tadi notifikasi HTML plain lagi. Masa 1,2 triliun nggak pakai CSS? Itu kalian lihat sendiri ya. Ini orang yang paham nih. Gue kagak paham yang dia omongin. Intinya
dengan proyek seharga ini Sri Mulyani ini ngabisin duit negara segini, ya rakyat dipajak-pajekin sama dia. Nggak taunya aplikasi yang buat majekin rakyat sendiri error. Ini dia mesti dipanggil ini orang mesti dipanggil, diperiksa, bila perlu pecat. Nah, makin menguatkan dugaan gue, menteri-menteri peninggalan Jokowi itu sengaja ada di pemerintahan Prabowo, dititipin sama Jokowi. Ini dugaan gue ya, untuk mengacaukan pemerintahan Prabowo. Gimana menurut lu guys? Ini wajib periksa Sri Mulyani ini. Ngawur. Gua Babe Aldo, YouTuber biasa pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju koko di situ, bisa beli parfum di situ, dan juga bisa daftar umroh di situ. Sudah ada paket umroh, paket titian barokah, paket 8 gratis 1. Ya, daftar sekarang. Itu juga bayar pajak guys. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.